Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami kelompok F akan memaparkan spektrum keahlian SMK 2021. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Munifa Mutmainnah sebagai moderator dan pemateri pertama. Dan pemateri kedua Putri Handayani, dan pemateri ketiga Gezi Priya Pangestu, dan pemateri keempat Muhammad Sukri. Di sini saya akan menjelaskan spektrum keahlian SMK. Spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan adalah jenis-jenis program pendidikan serta rambu-rambu penyelenggaraan program pendidikan pada SMK atau MA sebagai acuan dalam membuka dan mengembangkan program pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 80 Ayat 3 bahwa satuan program pendidikan di SMK atau MA disebut kompetensi keahlian. Maka dalam penataan spektrum ini istilah paket keahlian PMK sebelumnya diubah menjadi kompetensi keahlian. Dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh saudara kita Putri Handayani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sekolah menengah kejuruan. Pengembangan sekolah menengah kejuruan seharusnya disesuaikan dengan perspektif lokal, di mana sekolah menengah kejuruan yang dikembangkan sesuai dengan permintaan terhadap bidang keahlian di wilayah yang bersangkutan. Sesuai dengan pemetaan potensi industri, maka pengembangan sekolah menengah kejuruan sebaiknya adalah untuk mengakomodasi kebutuhan industri di masa mendatang di masing-masing daerah. Selain itu, fungsi sekolah menengah kejuruan dikaitkan dengan penyediaan tenaga penggerak perekonomian daerah, di mana sekolah menengah kejuruan diharuskan agar mampu membuka cakrawala pemikiran lebih luas bagi tenaga kerja lulusan sekolah menengah kejuruan, sehingga para lulusan dapat mengembangkan potensi daerah dalam menghasilkan dan memasarkan barang dan jasa. Selanjutnya, sekolah menengah kejuruan berbasis potensi unggulan lokal dan analisis kebutuhan masyarakat. Potensi wilayah yang dimiliki suatu daerah merupakan modal dasar pelaksanaan pembangunan daerah. Upaya dilakukan melalui kebijakan pengembangan potensi berupa penyediaan sarana dan prasarana pembangunan, termasuk diantaranya penyediaan dan peningkatan sumber daya manusia yang memiliki tingkat keahlian yang signifikan, yaitu dengan penyediaan lulusan sekolah kejuruan yang memiliki keahlian yang spesifik sesuai dengan potensi unggulan daerah. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gezi Priya Pangestu. Baik, terima kasih telah mempersilakan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan SMK atau sekolah menengah kejuruan, yang tergolong dari 5 faktor, yaitu yang pertama komitmen pengembangan SMK. Komitmen ini lahir sebagai upaya pengembangan SMK dengan program keahlian tertentu agar mengalami peningkatan kualitas dan kinerja. Tentunya pencapaian tersebut harus diperkuat dengan adanya kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri, plus hadirnya pemerintah daerah setempat beserta perguruan tinggi vokasi sebagai pendamping. Lanjut ke nomor 2, kecenderungan siswa. Siswa memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya secara tepat waktu tanpa bantuan orang lain. Siswa juga dapat berinisiatif untuk memulai sesuatu hal yang baru. Baik, lanjut ke nomor 3, ketersediaan lahan pembangunan SMK. Pada hakikatnya, lahan merupakan sumber daya alam langka yang harus dialokasikan untuk berbagai kegiatan manusia. Lahan juga merupakan salah satu sumber daya utama yang diperlukan dalam melaksanakan program pembangunan. Berbagai bentuk pembangunan yang telah dilaksanakan, salah satunya di bidang pendidikan sekolah,
yaitu pendidikan menengah kejuruan, memiliki peran besar dalam merencanakan dan menciptakan SDM tingkat menengah yang profesional dan produktif. Tujuan penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah kejuruan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa untuk menyiapkan mereka sebagai tenaga kerja di tingkat menengah yang terampil, terdidik, dan profesional. Lanjut ke nomor 4. Adapun kecenderungan siswa pada jurusan SMK tertentu. Pada pendidikan menengah kejuruan, terdapat bermacam-macam program keahlian yang ditawarkan. Salah satunya, program keahlian gambar teknik. Program keahlian ini cukup banyak diminati karena banyaknya peluang pembangunan dan arsitektur di bidang ini. Gambar teknik memiliki fungsi penting, yaitu sebagai penyampaian informasi, sebagai penggunaan keterangan dan acuan, juga sebagai cara pemikiran atau penyiapan informasi ataupun gagasan pokok. Pada mata pelajaran ini, siswa dituntut untuk lebih teliti dalam membuat suatu gambar komponen atau objek tertentu. Nah, output pada nomor kelima, output SMK. Output SMK atau visi misi SMK dapat membekali peserta didik dengan kompetensi keahlian melalui sertifikat bertaraf nasional maupun internasional. Siswa SMK juga bisa bekerja dengan cepat dari skill yang dimilikinya. Sejak duduk di bangku sekolah, peluang bekerja lebih besar bila dibandingkan siswa lulusan SMA atau sekolah menengah atas. Demikianlah tadi hasil pembacaan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sukri. Kepada saudara Sukri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yaitu penutup. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sekolah menengah kejuruan agar tetap dapat terpelihara, maka sekolah menengah kejuruan harus menata kembali orientasi program pendidikan, yaitu dengan menyelenggarakan program pendidikan yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Perluasan akses terhadap pendidikan di sekolah menengah kejuruan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi unggulan lokal daerah masing-masing. Perluasan sekolah menengah kejuruan ini dilaksanakan melalui penambahan paket keahlian yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Sekian dari saya akan kembalikan ke moderator. Sekian paparan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.